changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan setia-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini persembahan kami ya Tuhan. Ini pujian kami. Kami percaya hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ditinggikan ya Tuhan. Kami melihat karya-Mu besar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Generation falling down in mercy to sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let's see. Forever and amen. And the angels
Bisa duduk sebentar saudara yang kasih Tuhan. Ya, setiap kali saya menyanyikan pujian ini saudara, saya sungguh merasa exciting. Karena nanti pada saatnya ketika kita semua kumpul di heaven, di surga, cuman ada pujian berkata gini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Cuma itu saudara. Kita cuma nyembah dia. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma memuji dan menyembah dia. Amin. Dan dikatakan all creation, semua ciptaan menyembah dia. Agak konyol mungkin pernyataan saya ini. Termasuk anjing yang saya punya di rumah, 2 ekor itu. Dia akan masuk surga dan nyembah Tuhan. Karena all creation, semua ciptaan menyembah. Amin. Jadi kalau Anda di dunia ini gak suka nyembah, mau ngapain Anda nanti di surga? Saya bersyukur sebagai seorang worship leader selama 16 tahun ini, saya membawa api penyembahan ke berbagai kota, ke berbagai negara saudara. Untuk bisa jadi berkat buat banyak orang. Padahal sebenarnya boleh kesaksian sedikit, saya ini gak punya masa depan harusnya. Mungkin beberapa gak tahu tentang hidup saya di masa lalu. 20 tahun saya habiskan hidup di kehidupan yang kelam saudara. Sejak SMP, SMA, kuliah, bahkan setelah lulus kuliah, saya hidup di dalam kehidupan yang kelam. Sampai akhirnya Tuhan memanggil saya untuk melayani dia di usia yang sudah cukup tua, tapi belum terlambat, 34 tahun. Jadi tahun ini saya 50 tahun saudara. Dan saya bersyukur 16 tahun ini 16 tahun yang luar biasa bersama Tuhan. Karena untuk seorang pengguna narkoba, pengedar narkoba seperti saya, seorang pecandu alkohol seperti saya, gak layak terima mimbar ini saudara harusnya. Tapi saya bersyukur karena apa yang saya alami semua itu membawa saya justru sekarang berjumpa dengan orang-orang yang perlu saya layani. Dan saya bersyukur baru saja beberapa hari yang lalu saya baru pelayanan di lapas narkotika Pamekasan. Dan itu yang Tuhan mau supaya saya bisa menjadi berkat buat orang-orang yang pecandu narkoba, pengguna narkoba, pengedar narkoba, bahkan orang-orang yang ada di panti rehab. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kau dapatkan grace, dapatkan kasih karunia dari Tuhan, pergunakan itu dengan baik. Amin. Jangan buang masa mudamu seperti saya. 20 tahun saya buang. Dari usia 14 sampai 34 tahun saya hidup di dalam kekelaman. Bahkan yang menyadarkan saya adalah sebenarnya ketika saya ditangkap di Polrestabes Surabaya ini saudara. Ada beberapa polisi menangkap kami, beberapa teman. Kemudian saya dibawa ke Polrestabes Surabaya dan oleh anugerah Tuhan saya bisa keluar dari sana tanpa harus masuk penjara. Jadi saya percaya kalau Anda baik-baik hari ini, Tuhan punya rencana yang indah buat Anda. Jangan sia-siakan waktu. Amin. Saya pengen dari di tempat ini ada anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi ayolah jadi penyembah yang benar. Boleh kita bangkit berdiri sekali lagi. Naikkan pujian ini dengan penyembahan yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Let's sing your name. Your name
is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Let's sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. And the angels cry, holy, yes, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sekarang ambil waktu saudara untuk datang dengan sikap hati yang menyembah kepada Dia. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, kami sembah Engkau. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan, di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau yang termulia Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan, hosana bagimu Tuhan. Holy, holy, holy. Come on, let's sing. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. To the King of Kings, holy, holy, you will always be. Holy, holy forever, you will always be.
You will always be holy, holy forever. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Engkau dengar komitmen kami Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, Serahkan diri genapi firman. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Pujikan lagu ini sebagai pernyataan iman dan doa kita. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara. Oh, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Oh, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi firman. Oh, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Serahkan diri genapi karya. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Kami sangat rindu untuk kami boleh tampil menjadi pribadi-pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, dan bahkan akhirnya Tuhan bangga atas hidup kami. Tidak ada cara lain buat kami Tuhan. Supaya kami bisa memuaskan hati-Mu, kami harus mengikuti selera dan kehendak. Dan itu semua akan kami dapat petunjuk-Mu lewat setiap firman-firman yang kami pelajari. Oleh sebab itu hari ini kalau kami diizinkan Tuhan hadir di tempat ini, dan kalau sebentar kami akan dengar sabda firman-Mu yang memberi petunjuk kepada kami. Kami mau buka hati pikiran pendengaran kami. Allah Roh Kudus, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami, supaya setiap benih-benih firman ilahi yang hidup dan suci itu boleh kami tangkap, kami tanam dalam hidup kami, dan akhirnya kami berbuah lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kami, di mana Tuhan bangga atas hidup kami, karena kami didapati selaku hamba yang setia melakukan semua firman. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Seringkali kita semua kalau ditanya, maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Yes, itu kerinduan kami. Makanya banyak juga lagu-lagu itu ditulis dan diciptakan hanya dengan konteks supaya lewat lagu itu
Tuhan disenangkan kan gitu. Tuhan dipuji, Tuhan diangkat lewat pujian kita dan akhirnya Tuhan sampai kagum-kagum gitu ya. Tapi tetap jangan pernah lupa ada ayat yang lain bicara demikian. Bahwa hari-hari ini bahkan hari-hari terakhir firman itu juga kena kepada kita semua. Kenapa? Firmannya ngomong begini. Bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh. Nah, kalau yang seperti ini, masihkah kita bangga dengan setiap pujian dan penyembahan yang kita naikkan? Ayo kita introspeksi dalam hati kita. Supaya kita mengerti apa sih selera Tuhan, apa sih mau Tuhan, apa sih keinginan Tuhan itu. Suatu ketika ada seorang sahabat kepingin menyenangkan sahabatnya yang lain gitu. Dia datang berkunjung. Tanpa telepon, tanpa memberitahu dia mau kasih surprise. Surprise apa? Sutris. Surprise, kejutan gitu ya. Lalu dia kepingin bawa sesuatu oleh-oleh. Dia cari ke toko buah dan dia dapati yang namanya buah durian musang king atau musaking. Musang king gitu ya. Kingnya rajanya musang gitu ya, rajanya luwak kan begitu ya. Dia dapat buah itu dan memang buah itu ratusan ribu. Dia borong buah itu sampai juta-juta. Dia suruh penjualnya itu untuk buang kulitnya, buang isinya dan cuma ada pokoknya mantap gitu. Lalu dengan tanpa kasih pemberitahuan dia datang ke rumah sahabatnya. Ketuk pintu karena kepingin buat kejutan. Karena ingin menyenangkan hati sahabatnya. Lalu tiba-tiba ting tung. Lalu sahabatnya itu buka pintu ketemu dia. Lalu lari. Baku dapa, baku peluk, baku cium, baku. Sudahlah pokoknya baku-baku lah gitu. Tapi tiba-tiba terus dia ingat, aku kan ada buah oleh-oleh ini yang mau tak kasihkan sahabatku. Lalu dia ambil sini loh untuk sahabat yang aku kasihi. Dikasihlah buah durian yang sudah tanpa duri dan biji itu. Begitu dibuka yang terjadi adalah sang teman tadi tiba-tiba linglung, mulai kepala pusing, muntah. Ternyata sang sahabat itu alergi durian. Ada ya orang alergi durian. Coba kalau bawa ke saya akan terima puling kalau tangan 2 ya 2 tangan, punya 4 tangan ya tangan 4 terbuka, punya tangan 10 tangan karena durian. Tapi ada loh Bapak Ibu, teman-teman, anak muda dan orang tua yang demikian rupa orang itu jangankan makan, bau saja muntah bahkan akhirnya pingsan. Yang terjadi adalah sang sahabat kepingin menyenangkan hati sahabatnya, tapi dia buat kejutan, lupa tanya seleranya. Kok bisa ya sahabat ini gak ngerti senengnya sahabat. Berarti persahabatannya harus dipertanyakan. Hari ini sama dengan kita. I am a friend of, ngomongnya friend of God. Tapi sungguhkah kamu tahu selera Tuhan? Kenapa lagu ini saksi terakhir juga menggugah hati kita semua. Bagimu aku rela sepenuh hati. Jadi apa? Hamba. Sungguhkah yang itu jadi hamba? Jangan-jangan doamu mulai teringat. Tuhan, bukankah Engkau berfirman, aku akan jadi kepala, bukan jadi. Ada ayatnya Pak. Masa salah itu? Betul ada ayat itu. Bahkan aku akan menghutangi, tidak pernah berhutang. Buru-buru ngomong utang piutang. Sampai hari ini kontraktor Pak saya Pak. Maksudnya kerja itu kerja kontrak terus. Tidak pernah punya pekerjaan menetap. Sana teken kontak, outsourcing kan kontraktor. Nanti tiap 3 bulan, setengah tahun atau 1 tahun memperbarui kontrak. Mana Pak janji Tuhan? Nah kalau kalian mulai ngomong mana Pak janji Tuhan, ingat lagumu tadi itu loh. Teman,
bagimu aku. Rela apa enggak rela? Hari ini kita akan belajar satu tokoh. Namanya sama tapi zamannya beda. Tapi nama ini akan menginspirasi kita semua. Tokoh itu namanya Koko Pinehas. Satu, yang pertama ada seorang nama Pinehas. Dikatakan di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-3b. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Lalu kita lihat ayat-ayat berikutnya bagaimana Pinehas yang ini. Dikatakan bahwa inilah yang akan menjadi tanda bagimu. Yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Ini firman kepada Imam Eli. Imam Eli saat itu lagi gendut bin gede, besar. Karena dalam tanda kutip, dalam keimamannya itu dia banyak pat gulipat. Segala sesuatu kalau bisa dilipat ya dilipat. Begitu loh. Sehingga akhirnya ayat-ayat ini memberi gambaran kepada kita. Ada seorang yang namanya Pinehas. Di pasal 1 ayat yang ke-3b dikatakan itu dia anaknya Eli. Dan jawabannya imam ini juga. Dia ini seorang Pinehas ini adalah seorang imam. Bahkan akhirnya firmannya sampai kepada kedua anak Eli tadi. Yaitu bahwa dikatakan di pasal yang kedua 34. Demikian inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal 2 yang ke-34. Lalu dilanjutkan lagi, akhirnya ini kejadian saudara. Di pasal yang keempat ayat yang ke-11. Di pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan lagi pula, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Saat itu kita dapati nama Pinehas, kita tahu dia seorang imam. Tapi keimaman dia ini ternyata imam yang pat gulipat begitu loh. Imam yang mau mengenyangkan dirinya sendiri, imam yang mau mengambil untung sendiri. Imam yang saat itu adalah saat masih muda dia. Kenapa? Karena saat itu bapaknya masih ada dan dia membantu bapaknya. Yang menjadi imam besar saat itu adalah Eli dan anak-anak ini menjadi imam-imam yang membantu. Tapi sementara dalam keimamannya dia korup. Dia kepingin menyenangkan dirinya sendiri. Dia kepingin mengambil sesuatu yang pokoknya enaknya sendiri. Dan akhirnya firman yang tidak enak dinubuatkan lebih dulu sebelum terjadi, bahwa nanti kalau anak-anakmu ini tidak bertobat, mereka akan mati di hari yang sama. Dan diceritakan saat itu ketika Israel berperang melawan Filistin, dan memang Israel dan Filistin mulai dari zaman dulu musuh bebuyutan terus, begitu saudara. Musuh bebuyutan terus. Dan kali ini ketika mereka berperang, hanya di kali ini saja loh kekalahan Israel itu kalah telak. Bahkan ketika mereka kalah telak, mereka berpikiran, karena kami tidak bawa tabut Allah. Lalu dipikulah tabut itu dan dipimpin oleh dua anak Eli tadi, yang imam korup ini, Hofni dan Pinehas, datang dengan membawa tabut dan berperang melawan istri Filistin. Dan kenyataannya mereka bukan cuma kalah, Hofni dan Pinehas mati. Dan akhirnya tabut Allah dirampas oleh orang Filistin. Tetapi Allah tetap Allah. Tidak ada yang namanya front pembela Allah, tidak ada di Alkitab. Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Karena kita ini ciptaan, Allah itu pencipta. Sehingga yang nolong siapa, yang ditolong siapa? Jelas ya. Harusnya yang ditolong itu yang lebih hebat. Tidur semua ya. Yang ditolong harusnya lebih hebat. Kebalik. Yang menolong itu loh yang harus lebih hebat itu. Kok kalian terpukau oleh sesuatu kah? Enggak ya. Masih bangun semua, jangan-jangan kekenyangan spaghetti.
Enggak. Sehingga akhirnya ketika tabut Tuhan itu dirampas, tidak ada satu tangan manusia yang membuat tabut itu kembali kecuali tangan Allah sendiri. Tabut itu dirampas oleh orang Filistin, ditaruh di kota Gad, di kota Asdod, di kota Gaza. Kota-kota itu masih ada sampai sekarang. Ditaruh di sana, ternyata Allah tidak perlu tangan manusia untuk membawa kembali tabut itu. Begitu ditaruh di kuilnya Dagon, ditaruh di depannya. Pagi-paginya Dagonnya jatuh. Dagon itu dewa bangsa Filistin. Entah manusia ikan atau ikan manusia, saya tidak tahu. Pokoknya dia itu punya kepala manusia tapi seluruh badan ke bawah ini ikan. Kalau kalian tahu Putri Duyung kan begitu, tapi ini laki-laki begitu loh. Sehingga ya sudah Putra Duyung gitu. Terserah lah kau mau ngomong apa. Putri Duyung, pokoknya dewa itu seperti. Pagi-pagi begitu orang Filistin buka kuilnya, ini dewa mencium tanah, jatuh di depan tabut tanpa ada tangan yang menjatuhkan. Orang Filistin saat itu berpikir, oh mungkin ada gempa bumi lokal, mungkin angin ribut tertentu yang kami waktu tadi malam tertidur tidak dengar. Makanya sampai menghormat di depan tabutnya orang Israel yang dirampas itu tadi. Sehingga Dagon ini diberdirikan lagi. Bayangkan Dagon tidak bisa berdiri sendiri. Perlu diberdirikan ternyata. Diberdirikan, ditinggal pulang, pagi besoknya lagi, jatuh lagi. Dan jatuhnya lebih fatal. Firman Tuhan menulis, lehernya putus, tangannya mencetat. Yunu tahu mencetat? Bahasa Perancis itu. Jadi jatuh enggak cuma patah di sampingnya, tapi agak terlempar jauh kepala dan tangannya itu. Ketika sebelah itu, mereka mulai ngerti ini bukan sembarang-sembarang ini. Bukan cuma itu, di kota itu juga kena tulah. Orang-orang sekota itu bisa kena PKK. Penyakit PKK itu panu, kadas, kurap, yang akhirnya gatal-gatal jadi borok, jamur di tubuh semuanya. Mereka bingung ini bagaimana. Lalu tiba-tiba oleh orang-orang itu dikirim ke kota temennya atau kota tetangganya. Kalau dari Gaza ya ke Asdod, kalau dari Askedod ya ke Askelon begitu ya. Kalau dari Askelon ya ke Gaza lagi, di lempar-lempar. Tiba-tiba mereka semua tidak mau. Oh jangan, nanti kami juga kena gatal-gatal PKK. Jangan, wah kalian ini. Lalu mereka ngomong gini, sudahlah gini aja. Kalau memang ini gara-gara tabut Allah yang kita rampas, kita harus kembalikan kepada Israel. Bagaimana caranya? Begini, taruh di dalam pedati, dikasih lembu, lembunya baru melahirkan. Sehingga ketika lembu baru melahirkan diikat di pedati, lalu anaknya ditahan. Dan pedati itu dilepas. Kalau memang itu tangan Tuhan yang menekan kita, tangan Tuhan yang menjadi lawan kita, tangannya Tuhan Israel yang akhirnya menulahi kita, kita akan tahu ke arah mana lembu ini berjalan. Dan memang terjadi. Ketika itu semua peti diangkat, ditaruh. Satu hal yang kita lihat, peti itu kan kudus mulia, saudara. Yang angkat siapa? Orang Filistin. Tapi kok enggak mati ya? Ya, aneh itu. Coba kalian lihat baca-baca firman yang lain. Ada yang namanya Peres Yusa, yang ketika peti itu ditaruh di kereta, tergelincir mau jatuh, lalu mereka tahan gitu. Wih, niat baik, petinya mau jatuh ditahan. Tuhan murka, disamber, bablas, wes hilang nyawane. Bayangkan saudara, mati orang Israel itu. Tapi ini orang Filistin ngangkat-ngangkat, mindahin, enggak apa-apa itu. Kenapa? Ya nanti di ruang STT ya. Ini bagian dari promo-promo supaya kalian tahu ada tempat untuk kita sekolah. Kan begitu ya. Nanti kita ketemu di kelas sana. Sehingga itu semua terjadi, akhirnya pedati ini tadi dimuatin peti perjanjian dan dikasih lembu. Otomatis lembu itu kalau dipisahkan dengan anaknya kan mengembik atau berkotek. Apa saudara kalau lembu? Ya sudahlah, menguak gitu aja lah gampangnya. Muak gitu ya.
Karena memang lagi berpisah dengan anaknya. Sama anaknya juga teriak-teriak. Mungkin kalau dibahasakan mah gitu loh. Panggil mamanya karena baru melahirkan. Tapi walaupun anaknya teriak dan mamanya juga nyautin. Tapi tetap lembu itu ternyata berjalan menjauhi negara Filistin dan mengarah ke negara Israel. Sejak saat itu mereka tahu ternyata tangan Tuhan Allah Israel yang menekan bangsa Israel. Dan peti itu kembali tanpa ada usaha tangan orang Israel yang menolongnya. Dan itu menjadi tanda Allah ini bukan butuh penolong. Tapi kenyataannya ketika perang Hofni dan Pinehas, yang akan kita pelajari nama Pinehas tadi, mati. Karena mereka tidak menjaga komitmen kekudusan di dalam Tuhan. Karena mereka sembarangan di dalam Tuhan. Nah, kita akan mundur. Ini tadi Hofni Pinehas iman di zamannya Eli. Setelah masanya Simson, sebelum masanya Nabi Samuel, sebelum Nabi Samuel muncul, itu dia muncul. Kita mundur ada sekitar 14 sampai 15 generasi pemimpin hakim. Hakim-hakimnya mundur sampai akhirnya di zaman Joshua, mundur sedikit di zamannya Musa, ada nama yang sama. Dan nama itu tertulis dalam Bilangan ayat pasal yang ke-25. Bilangan pasal yang ke-25, nama yang sama, nama seorang Pinehas. Bilangan pasal 25, kita mulai dulu dari ayat yang ke-9. Bilangan pasal 25 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Orang yang mati kena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Banyak atau sedikit? Banyak saudara, 24.000 itu. Hari gini aja kalau orang Indonesia mati sampai 24.000 dalam satu lokasi gitu. Itu banyak, badan penduduk Indonesia ada hampir 300 jutaan ini. Segitu aja sudah banyak, apalagi di zaman itu orang Israel masih sedikit. Kenapa itu terjadi? Karena orang-orang itu kena tulah. Lalu kita ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ayat yang ke-11, Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku. Murkanya siapa ini? Tuhan daripada orang Israel. Oleh karena Pinehas begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Berikutnya juga dikatakan pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliasar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Dikatakan mengejar orang Israel. Loh, kok sesama orang Israel ini? Firman yang ngomong gitu. Mengejar sesama orang Israel itu sampai ke ruang tengah. Ruang tengah ini mana? Ternyata itu di kemah pertemuan. Ruang tengah itu ternyata di bait Allah. Kemah suci tabernakel, dan menikam mereka berdua. Yakni orang Israel dan perempuan itu, maka saat itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Kalau kita melihat sepenggal ayat ini, nggak lihat kontekstualnya, ya, kita mungkin akan bingung. Wow, kalau begitu nikam orang boleh nih. Apalagi nikamnya sampai di rumah Tuhan. Wow, bahkan dikatakan tulah berhenti. Hati-hati, kita harus belajar firman itu. Selain yang tertulis tekstual, jangan lupa ada konsep kontekstual. Diceritakan ternyata Pinehas yang ini adalah Pinehas cucu keponakan. Tahu cucu keponakan? Jadi cucu tapi ponakan gitu saudara. Dari Musa. Kenapa kok dari Musa? Karena ternyata Musa punya kakak namanya Harun. Harun waktu itu sudah wafat. Kakaknya Harun yang namanya Miriam juga sudah wafat. Sehingga tinggal Musa pemimpin yang tua saat itu. Dan Harun punya anak namanya Eliasar.
Dan Eleazar punya anak lagi namanya Pinehas. Jadi ini Pinehas di zamannya Musa, yang tadi Pinehas di zamannya imam-imam Eli, setelah zaman Simpson, sebelum zaman Raja Salomo, Raja Daud, Raja Saul. Berarti Israel pernah dipimpin oleh hakim-hakim mungkin sekitar 13-14 hakim begitu yang pernah memerintah. Ada Deborah, ada Ehud, ada Barak, ada Otniel, ada Simkar, ada yang macam-macam lah seperti itu. Dan hakim terakhirnya Samuel. Lalu ini jadi sebelum hakim Samuel muncul yang Pinehas tadi. Sehingga dari hal ini dua nama, yang satu muncul di generasi awal, yang satu muncul di generasi berikutnya. Harusnya Pinehas yang di generasi berikutnya melihat contoh gambaran dari nama Pinehas yang ada, mengambil teladan itu, pastilah dia akan hidup dan menyenangkan Tuhan. Tapi kenyataannya Pinehas itu tidak pernah belajar tentang kejadian yang sudah lewat. Namanya boleh sama, kelakuannya bumi dan langit. Dan akhirnya cerita ini Pinehas yang yang cucu keponakan Musa ini didapati saat itu Israel ini lagi melakukan perselingkuhan begitu loh dengan Tuhan. Tuhannya diselingkuhi. Kenapa? Karena kan Tuhan sudah pernah ngomong, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tetapi gara-gara pergaulan mereka kawin campur dengan orang-orang Moab, orang-orang Amon, orang-orang di sekitarnya. Sehingga wanita-wanita yang seharusnya tidak boleh mereka ambil jadi istri itu membujuk mereka. Sampai akhirnya ikut mereka juga menyembah-nyembah Baal, dewa yang lain. Bahkan makan persembahan-persembahan dari Baal. Nah, saat itulah Tuhan murka. Murka Tuhan dikatakan 24.000 itu. Sampai orang-orang Israel itu kena wabah semuanya. Dan ketika itu para pemimpin-pemimpin, imam-imam lagi kumpul di depan rumah Tuhan, di depan kemah pertemuan ini. Lagi membahas ini, bagaimana bisa ada tulah seperti ini. Lalu Tuhan ngomong, karena kamu berubah setia. Oleh sebab itu, kamu harus bersihkan semua orang-orang yang membuat kamu menyembah Baal. Baru ngomong seperti itu, tiba-tiba ada orang Israel yang gandeng, enaknya apa ini, pasangan cewek atau gadgetannya atau ya terserah lah kalian, pokoknya yang pasti ini digandeng sambil nyanyi lewat di depan mereka gitu loh. Nggak punya empati bahwa bangsanya lagi kena tulah saat itu gara-gara kelakuan mereka kawin campur dengan bangsa lain ini. Ketika mereka lagi seneng-seneng, wah, Pinehas yang tahu hal ini, seorang imam dia, tapi ternyata tekad hatinya untuk menegakkan kebenaran mengalahi seorang tentara yang seharusnya berperang. Imam saat itu tidak pernah tugas jabatan bawa pedang. Yang dia ditugasi itu adalah memikul semua perabotan-perabotan bait Allah, melipat-lipat, menyembelih binatang dan untuk dikorbankan dan lain sebagainya. Itu imam. Tidak ada cerita imam terlibat dalam peperangan kecuali bawa trompet, kecuali bagian yang mikul-mikul perabotan-perabotan itu. Tetapi karena hatinya demikian empati, sedih melihat bangsanya kena tulah ini, tiba-tiba datang orang yang dalam tanda kutip tidak tahu diri ini dengan tanpa salah-salah dan dosa. Begitu lihat, langsung dia ambil tombak dan dia kejar. Bisa-bisanya mereka itu lari masuk ke kemah pertemuan karena mereka berkonsep mungkin dengan masuk ke kemah pertemuan akan ada yang namanya pertolongan. Ternyata pertolongan itu datang kalau kita bertobat. Dimanapun kita berada, asal bertobat, kita pasti akan mendapat pertolongan. Tapi kalau kita tidak bertobat, walaupun kalian pegang yang namanya tabut perjanjian sekalipun, maka kalian juga bisa selesai. Karena di situ diceritakan di ruang tengah itu berarti di ruang kudus. Di situ ada yang namanya mesbah dupa, ada meja roti persembahan, ada kandil pelita, menorah itu. Bayangkan, itu ruang kudus loh yang hanya boleh dimasuki imam. Tapi saat itu mereka lari, orang-orang Simeon ini, suku Simeon ini.
lari masuk ke kemah situ. Makin gemes dan sekali tikam. Jadi satu tombak tembus dua-dua. Ketika mereka mati, seketika itu juga tulah Tuhan berhenti. Pelajaran apa yang bisa kita petik hari ini? 1, nama boleh sama. 2, Tuhannya sama. 3, wilayah kerajaan, wilayah terjadinya tempat ini juga sama. Tetapi ending dari semuanya, kenapa kok beda? Saya jadi teringat. Tadi jam 10 ada cooking class dari teman-teman Yes yang sempat ikut. Di situ ternyata di tempat yang sama, dapat materi yang sama, bahannya sama, yang ngajarin cara masaknya sama. Bahkan masih ditambahi lagi, boleh tanya-tanya loh saat itu. Tetapi kenyataannya 10 yang dihasilkan, 10 ya. 10 yang dihasilkan. Dan 10-10-nya. Kalian bisa jawab sendiri. Ada yang darah tinggi kalau makan hasil makanan itu mungkin langsung pingsan. Karena terlalu asin. Tapi ada yang begitu takutnya untuk taruh garam. Sampai rasanya plain. Tawar gitu. Pertanyaannya, kenapa kok bisa beda hasilnya? Masing-masing kita punya kebebasan untuk menerjemahkan setiap apa yang ada. Hari ini juga sama. Kita belajar juga dari firman yang sama. Tuhan yang sama. Bahkan pengajaran gerejanya sama. Hati-hati. Kalau kita masih pakai cara pikir kita sendiri. Kadang masih pakai mau-mau kita sendiri. Nggak ngikuti aturan yang sudah ditegakkan. Saya ingat tadi. Nanti ya setiap naruh apa-apa. Entah itu parmesan atau keju itu namanya ya. Parmesan. Kalau keju kan Kevin Julian. Jadi parmesan diparut. Coba dulu. Kurang ditambahi, kalau kebanyakan ya di stop. Begitu juga taruh garam. Coba dulu, kurang tambah lagi sampai dapat rasa. Nggak bisa main asal taruh, asal tuang. Pak, biar cepet. Ini waktunya sama timing, jurinya itu sudah teriak-teriak. Waktunya tinggal sedikit, Hei, tadi saya juga tanya sama master kelasnya itu, bosnya kelas itu. Nomor 1 yang dinilai itu apanya dulu? Cantiknya dulu kah? Tepat waktunya dulu kah? Atau rasanya? Ternyata rasa itu nomor 1. Kalau platingnya, penyajiannya, buradul cakadut itu oke, no problem lah. Tapi yang penting rasanya harus mantap. Tapi ada beberapa, sudah kayak kelas-kelas Itali sono memang tongkrongannya. Tapi begitu dirasa, alamak. Langsung cari air. Untuk menetralisir. Karena asin banget. Bayangkan. Saya dapat pengertian sekarang seperti ini. Kita semua dapat firman yang sama. Mungkin dilayani oleh hamba Tuhan yang sama dari tempat ini. Kita punya gereja sama. Firmannya sama. Tuhannya sama. Hati-hati. Setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Ketika kita masih pakai selera kita sendiri, masih pakai mau kita sendiri, masih pakai ke semua yang sesuai dengan kita punya mau, bisa jadi hasil terakhir tidak akan bisa menyenangkan, tidak akan bisa memuaskan orang yang akan kita suguhkan dengan hidup kita. Tapi ketika kita memakai caranya Tuhan, petunjuknya Tuhan, firmannya Tuhan, walaupun mungkin kita agak gagal sedikit, terlalu asin gimana nih? Tanya lagi ke masternya. Master, kalau keterlalu asin gimana? Tambah air dicoba lagi. Ketawaran, kasih dingin lagi. Yang paling tidak hati-hatilah. Di dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Kita akan boleh melihat hasil yang luar biasa. Saya tahu, saya percaya kita semua bukan tukang masak. Tapi tadi paling tidak saya boleh melihat. Semua masakannya jadi. Hanya tinggal tes rasanya saja.
Setiap kita memang kalau dilihat dari luar, wih orang Kristen, orang mantap keluar masuk gereja. Kalau Sabtu tinggal di gereja, bahkan kalau hari Minggu mulai pagi sampai mal mau tutup di gereja. Bayangkan tongkrongannya, tapi tesnya, rasanya. Masihkah kita rendah hati? Masihkah kita mengasihi? Masihkah kita mengalah? Atau jangan-jangan aku harus ke gereja karena ada yang tak sasar mau tak tembak, tapi masih belum kena-kena terus. Aku harus lebih rajin lagi datang ke gereja. Rajinnya bukan karena Tuhan, tapi karena sasarannya belum ketangkep. Kalau itu yang terjadi, keputusan ada di tangan kita. Kita akan jadi seperti apa? Mau Pinehas yang di zamannya Imam Eli ataukah Pinehas yang di zamannya Musa? Semua tergantung kita. Pinehas yang di zamannya Musa, dia memang bukan jago pedang, dia tidak jago perang. Tapi walaupun itu bangsanya sendiri, tapi kalau dia salah, kebenaran harus ditegakkan. Bukan berarti kita sekarang kalau ada temanmu salah, tadi nih boleh lo nombak sampai mati. Kalau kamu salah tak kampleng, masih mending lo daripada tak tombak. Bayangkan, bukan itu cara menerjemahkan firman itu. Tapi paling tidak, kalau kita ngomong cinta Tuhan, kita harus benci kejahatan. Tidak bisa kita cinta Tuhan, Pak aku tidak buat kejahatan. Iya memang kamu tidak buat kejahatan, tapi kamu masih kompromi dengan yang jahat. Contohnya Pak, loh kan kamu tahu bahwa mencuri itu berdosa. Iya, tapi kenapa kamu kok bisa dapat tambahan uang ini? Saya dapat terima dari teman Pak itu tadi Pak. Lah temanmu dapat dari mana? Tidak tahu, saya tidak mau tahu Pak. Yang penting pokoknya saya tidak melakukan, saya tidak mengerjakan, tapi saya juga tidak mau lapor-lapor. Saya pokok diem aja, begitu dapat bagian ya ngomong puji Tuhan alhamdulillah. Nanti dulu, dilihat dulu dari mana asal muasal uang ini. Ada banyak gereja, begitu dapat persembahan keperkuluan, kolektor, haleluya, puji Tuhan, lalu jemaatnya didoakan, makin diberkatilah engkau, akan dicurahkan berkat dari langit bertingkap-tingkap, sampai akhirnya baliknya ke gereja juga akan bertingkap-tingkap. Gereja tidak mau peduli dapatnya dari mana uang ini. Padahal seharusnya gembala juga harus mengerti, ketika uang itu dapatnya dari hal-hal yang tidak berkenan, dari hal-hal yang melawan norma-norma manusia, dari hal-hal yang melanggar norma-norma hukum, lebih baik kita tidak terima uang itu daripada harus memakan uang yang bau dosa. Imam-imam Farisi yang munafik saja tidak mau loh menerima uang hasil persembahan Yudas Iskariot yang dibuang gara-gara menjual Yesusnya untuk diambil lalu dimasukkan ke peti derma. Mereka aja ngerti ini uang darah, ini uang najis, ini uang nyawa. Nggak bisa dibuat persembahan di bait Allah. Bayangkan mereka yang munafik aja ngerti kok sesuatu yang kotor. Masa kita yang mengerti ini pura-pura bodoh, on tuli, tutup mata. Yang penting seger. Hati-hati. Keputusan-keputusan itu akan membuat kita tidak bisa lagi menyenangkan hati Tuhan. Karena kita masih cuma maunya berkonsep menyenangkan hati kita sendiri. Hari ini kita belajar dari seorang Pinehas. Dia seorang imam, dia bukan orang berperang. Tapi kalau untuk kejahatan, tidak ada kompromi. Untuk dosa, untuk salah, untuk pelanggaran, dia tidak mau ada toleransi. Dia mau menegakkan kebenaran Tuhan. Dan akhirnya dikatakan di ayat berikutnya. Bilangan pasal 25 ayat yang ke-12. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku Tuhan berikan kepadanya Pinehas perjanjian keselamatan daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya. Karena Pinehas telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Pembela Allahnya ini bukan berarti Allah tidak mampu perang loh ya. Bukan seperti itu. Maksudnya membela Allah itu kehormatan Allah itu dia jaga. Yang namanya kekudusan Allah itu bukan cuma kita katakan kudus, kuduslah Tuhan lalu Tuhan jadi kudus. Kalau kita tidak ngomong kudus Tuhan tidak kudus. Bukan.
Tapi kita yang tahu Tuhan yang sudah kudus, kita ini loh yang harus jaga. Jangan sampai gara-gara Tuhan yang kudus menjadi dicemarkan namanya Tuhan. Gara-gara kita tidak pernah menampilkan kekudusan Tuhan. Hari ini juga sama. Kalau kita mau membela Tuhan, jagalah namanya. Supaya dimanapun tempat kita berada, orang boleh melihat Tuhan yang mulia itu terpancar dari tutur kata, hati dan perbuatan kita. Tundukkan kepala, bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan pujian yang tadi. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belah antara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Abel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara, sama-sama kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus,
yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my